meningkatkan keimanan, dan cara meningkatkan keimanan itu adalah senantiasa berbuat baik. Maka kita harus terus berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka iman seseorang itu hanya akan dianggap sempurna jika diikuti dengan amal soleh. Makanya di dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman kalau tidak diikuti dengan amal soleh, pasti nggak sempurna. Ya. Iman itu bukan masalah teori. Iman itu bukan masalah kemampuan dalam berdebat. Iman itu pasti diikuti dengan amal soleh. Kalau tidak, berarti imannya nggak beres. Begitu ya. Baik, yang tadi saya sampaikan ini di antara beberapa dalilnya. Saya sampaikan dengan singkat saja ya. Ini dalil yang menyatakan bahwa iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Di hadisnya bid'un wa sab'un. Ya, sab'un itu 70, bid'un itu sekian. Sekian itu ya antara 3 sampai 10, ya itu bid'un. Maka akhirnya Imam Al-Baihaqi menyatakan 77 di dalam bukunya. Kalau di dalam hadisnya itu 70 sekian. Nah, dihitung-hitung oleh Imam Baihaqi dari hadis-hadis yang ada, maka ada 77 cabang iman, 77 indikator keimanan. Nah, apabila 77 ini sudah kita jalankan semuanya, insya Allah ya, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sudah sempurna. Tapi kalau 77 ini ada yang belum kita jalankan, jangan pernah mengklaim, jangan pernah merasa bahwa keimanan saya sudah sempurna. Wong 77 ini belum dijalankan. Keimanan sempurna kalau 77 dijalankan. Kalau belum, ya yang jelas tidak sempurna, belum sempurna. Nah, yang repot lagi, kalau ada orang yang 77 itu apa aja. Nah, apa aja dia nggak ngerti. Nah, kalau cabangnya aja dia nggak ngerti, gimana dia bisa menjalankan? Gitu ya. Jadi ini hadis yang menyatakan bahwa al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan au bid'un wa sab'una syu'batan fa arfa'uha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Cabang iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ya. Ada ataupun tidak ada orang, kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha. Dan cabang iman yang terendah adalah ketika kita menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Artinya apa? Kalau katakanlah kita sedang berjalan, ada sampah, kemudian kita pungut, kita masukkan ke tempat sampah, itulah cabang iman yang terendah. Bukan hanya menyingkirkan duri di jalan ya. Duri itu maksudnya sesuatu yang mengganggu, yang membahayakan. Bisa duri, bisa kulit pisang, bisa sampah. Kita memungutnya, memasukkan ke tempat sampah menurut hadis tadi, itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang bahaya, yang tidak baik, yang membahayakan orang lain yang ada di jalan, itu termasuk bagian daripada cabang atau indikator keimanan seseorang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu, rasa malu itu bagian dari iman. Jadi orang beriman itu punya rasa malu. Orang yang enggak punya iman enggak punya rasa malu. Malu itu apa sih? Malu maksudnya malu melakukan hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak pantas, atau malu berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa sudah tidak punya malu, udah itu orang udah nggak beriman itu. Makanya saya juga suka menyatakan begini, kehidupan di Jakarta yang permisif, serba boleh, itu diantaranya apa? Karena orang sudah tidak punya rasa malu ketika melakukan kejahatan. Kenapa pada nggak malu melakukan kejahatan? Di antara penyebabnya adalah orang itu tidak saling mengenal. Karena dia tidak kenal, kalau berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, dilihat orang tuh nggak malu. Disitulah maka Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saling mengenal nih bagus nih kita. Saya kenal Pak Wahyudin ya. Saya kenal Pak Arif Hakim, saya kenal Pak Ato. Kita apalagi teman dalam satu jawatan, satu instansi saling mengenal, itu bagus. Karena dengan saling mengenal itu akan membentengi ya dari
meningkatkan rasa malu, dan rasa malunya akan membentengi seseorang dari berbuat maksiat. Gitu. Baik, saya lanjutkan slide-nya. Jadi wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, adapun ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah dan bagaimana dia bertambah dan ciri-cirinya bertambah bagaimana, di antaranya di firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu adalah orang yang apabila disebut asma Allah, hatinya bergetar, ada rasa, ada sentuhan, sek gitu lah ya, terasa ketika disebut astagfirullah. Nah, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Jadi ayat ini sebenarnya yang ingin saya tekankan dari ayat ini adalah bahwa keimanan itu bisa bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Iman itu bisa bertambah, dan di antara bertambahnya keimanan seseorang itu adalah ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi mendengarkan orang baca Quran itu sama dengan upaya kita untuk meningkatkan keimanan. Jadi mendengarkan saja bagus loh ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Apalagi membaca sendiri. Banyak orang yang mengira bahwa yang dapat pahala itu cuma orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dapat pahala itu udah pasti ya. Dan maksudnya udah jelas lah, kita udah tahu semua. Kalau bacanya ikhlas dan bacanya benar lillahi ta'ala, Allah pasti dapat pahala. Pahalanya dihitung per huruf. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang mendapat pahala itu termasuk kebaikan itu orang yang mendengarkan Al-Quran. Orang lain baca Quran, kita mendengarkan, itu pahala, itu kebaikan. Tidak harus bisa baca. Maka Bapak Ibu ya sempatkanlah. Kalau ada orang membaca Quran, apalagi bacaannya bagus, kita sempatkan untuk mendengarkan. Ya, sering-seringlah kita mendengarkan tilawah mau dari radio, dari kaset. Ya, itu bagian daripada mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Baik, berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman." Enggak. Sana ketutup nih. Wa kana Allahu aliman hakima, ya. Baca ini. Ini maksudnya sama, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin agar mereka bertambah imannya di samping iman yang sudah ada pada mereka. Oke. Ini saya mau fokus menjelaskan ayat-ayat, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa saya ini menyampaikan kajian kitabnya Imam Al-Baihaqi, cuman saya ramu dalam bentuk slide seperti ini aja. Kalau baca kitabnya Arab semua masalahnya. Nah ini hadisnya ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, qila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, qala idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatuhu wa idza aghfalna wa dayya'na wa asa'na fadzaka nuqsanuhu ya. Bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Ya, keimanan ini maaf ini dari Abu Ja'far Al-Khatmi ya. Dari kakeknya Umair bin Habib. Ini bukan hadis ya, berarti penjelasan dari ulama nih. Maaf tadi saya ralat ya. Jadi ini penjelasan dari ulama bahwasanya iman itu bisa bertambah loh ya. Dan bisa berkurang. Akhirnya ditanyakan, bertambahnya gimana dan berkurangnya bagaimana? Dijelaskan saat kita berzikir. Ingat pada Allah dengan lisan dan perbuatan kita. Kita mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah. Itu termasuk hal yang bisa menambah keimanan seseorang. Wa idza aghfalna, dan saat kita lalai dan berbuat buruk, maka iman itu berkurang. Maka sebagai seorang mukmin kita diajarin bagaimana kita membasahi lidah kita dengan zikrullah. Kalau dikasih sesuatu oleh orang lain, kita bilangnya Pak, Alhamdulillah, syukron lillah, gitu kan? Kalau kita ada musibah pun disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada barang jatuh kita bilang innalillah. Ada sesuatu yang indah kita bilang subhanallah ya.
Ada orang yang berbuat maksiat, kita bilang astagfirullah, ya. Ada sesuatu yang berat, kita bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Selalu ingat pada Allah. Jangan ketika barang jatuh, buset. Aduh. Apalagi misalnya, yang nggak bagus jangan dicontohin banyak-banyak nah ya. Jadi kalau orang non-mukmin, non-muslim itu kan ucapan-ucapannya ya begitu-begitulah. Yang tidak ada artinya. Orang Islam diajarin. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu adalah zikrullah. Karena itu bisa meningkatkan keimanan. Ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau mengucapkan selamat pagi, enggak dosa. Tapi kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bernada zikrullah, itu berarti meningkatkan keimanan. Saya nggak mengharamkan orang bilang selamat siang kok kalau saya. Tetapi kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi akan lebih bagus. Kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih, bagus. Tapi kalau bilang Alhamdulillah, ya, jazakumullahu khairal jaza. Nah itu lebih bagus. Ada jazakumullahu khairal jaza. Ada orang jatuh, Masya Allah. Nah, itu udah bernada zikrullah. Baik. Nah, kalau ini dari Rasulullah, kalau ini hadis nih. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwa dosa besar itu menyebabkan seseorang berada pada titik nol dari keimanannya. La yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min, wala yaqtulu wa huwa mu'min. Jelas ya? Rasulullah menjelaskan seorang hamba tidak berbuat zina ketika dia berzina kalau dia mukmin, dan tidak mencuri ketika dia mencuri kalau dia mukmin, dan tidak minum khamar ketika dia minum kalau dia mukmin, dan tidak membunuh ya kalau dia mukmin. Jadi orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, orang yang membunuh, itu sudah disampaikan Rasulullah, dia nggak mukmin lagi. Berarti nol titik keimanannya sudah pada angka nol. Qala Ikrimah qultu li Ibni Abbas, kaifa yunza'ul imanu minhu qala hakadha wa shabbaka baina asabihi thumma akhraja fa in taba 'ada ilaihi hakadha wa shabbaka baina asabihi. Jadi hanya ada yang bertanya, loh, kok iman bisa dicabut tuh gimana? Ini dicontohkan begini ya. Ketika dibeginikan, nah ini berarti imannya sudah tanggal pada titik nol. Kalau dia bertaubat, keimanannya kembali lagi. Maka wajib bagi seorang mukmin itu bertaubat setelah dia melakukan perbuatan dosa, wajib. Ibaratnya ya, tangan yang disatukan begini, begitu dilepas berarti ini imannya tanggal. Kalau dia bertaubat, maka imannya kembali lagi seperti ini. Nah, itu contoh visualisasinya untuk memudahkan kepada masyarakat awam bahwa keimanan itu bisa hilang loh, ya. Bukan hanya berkurang, bahkan hilang sampai pada titik nol itu juga bisa. Nah, dikit lagi waktunya. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, kalau begitu, apa saja 77 cabang iman itu? Saya tidak bisa menyampaikan semuanya dalam kesempatan terbatas ini. Beberapa saya sampaikan. Yang pertama, ya, di antaranya loh ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau yang rukun iman itu termasuk cabangnya iman. Tapi itu sudah dipelajari sering gitu kan, jadi nggak saya sampaikan lagi. Nah sekarang, apa di antara cabang-cabang iman itu indikator keimanan? Satu, bersikap optimis, berharap dan berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon dan rojak kepada Allah. Termasuk dengan turunnya pandemi, musibah seperti ini, ya kita tetap harus optimis dan berhusnudzon kepada Allah. Ini ada apa sih rahasianya? Kok Allah menurunkan bala musibah seperti ini? Memang kalau ini ada tuduhan, ini ada perilaku orang-orang tertentu, iya. Tapi pasti ketika Allah menurunkan pandemi seperti ini, ada hikmahnya. Apa? Saya yakin pasti ada kebaikan. Mungkin saya bisa paham, mungkin tidak bisa paham. Ya. Tetapi kita harus berbaik sangka kepada Allah dan diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan positif. Tindakan positif. Husnudzon kita kepada Allah, diantaranya apa? Kita syukur. Dengan diantaranya nih ya, dengan adanya pandemi ternyata banyak orang yang hidupnya susah. Alhamdulillah bapak-bapak di sini masih jadi PNS, masih tetap gaji. Gajinya mungkin nggak dipotong kan Pak Wahyudin ya? Dipotong nggak Pak Wahyudin?
Sepertinya enggak, Pak. Nah, itu termasuk contoh. Di perusahaan-perusahaan swasta sudah banyak orang yang gajinya dipotong. Karena kondisi ekonomi yang seperti ini, gajinya dipotong. Mudah-mudahan Bapak-Bapak ini sebagai ASN, ya, dengan adanya pandemi, syukurnya bertambah harusnya. Alhamdulillah saya jadi ASN ini termasuk enak ya. Banyak orang kerja di swasta yang di PHK. Ada yang mikir besok bulan depan tuh saya masih dipakai enggak ya. Jangan-jangan bulan depan saya sudah di PHK. Ada yang gajinya dipotong 50%, 25%. Ya ini alhamdulillah jadi ASN. Saya harus bersyukur kepada Allah lebih banyak dari mereka. Saya harus mensyukuri ya nikmat Allah sebagai ASN ini. Nah, kalau itu bisa terwujud, insya Allah. Ini di antara contoh positive thinking dan bersikap positif atas musibah. Jadi Bapak ini sekarang harusnya, Alhamdulillah saya sekarang merasakan nikmatnya jadi PSN. Kerjanya dari rumah, gajinya utuh. Itu kan Pak Wahidin ya? Nah, gitu. Ini contoh ya, contoh bagaimana kita mensikapi ya dengan baik terhadap musibah. Ternyata musibah ini membuat saya lebih bersyukur pada Allah, gitu. Kemudian yang kedua, di antara indikator iman itu adalah orang sering berada di rumah Allah, orang lebih sering berada di masjid. Nah, ini saya maaf nih menyampaikan kritik ya. Ini ketika terjadi musibah, himbauan orang untuk memakai masker, himbauan orang untuk menjaga jarak, itu banyak sekali. Saya tidak menolak, saya setuju dengan itu. Tapi himbauan orang untuk bertaubat kepada Allah, himbauan orang untuk kembali ke rumah Allah. Justru di masa-masa begini kita lebih banyak berada di rumah Allah, taubat, mohon kepada Allah, itu malah nggak ada. Yang ada cuma himbauan orang jangan ke masjid. Menurut yang saya pahami, yang nggak boleh itu kan berkerumunnya banyak-banyak orang. Kalau sedikit orang kan nggak apa-apa. Kalau ada masjid dibuka orang datang sendirian, 2 orang, 3 orang ke masjid. Ya mestinya kan nggak masalah. Mungkin 2 orang, 3 orang yang ke masjid, yang sholat malam, yang sholat duha, yang berzikir, itulah yang menyelamatkan masyarakat lingkungannya. Jangan orang ke masjid terus diharamkan, nggak boleh ke masjid. Nah, jadi ya biar saja kalau orang ke masjid cuma 1 orang, 2 orang, biar saja mereka mau mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting pakai protokol, tetap pakai masker di masjid, tidak berkerumun banyak-banyak orang, begitu kan. Jadi kalau masjid sampai dikunci klek, nggak boleh masuk sama sekali, saya nggak setuju. Tapi kalau orang tidak berkerumun di masjid, misalnya pengajian ya, digantikan dengan online, is okay, nggak masalah ya. Jadi yang ada secara umum saya katakan pandemi ini belum melahirkan kedekatan masyarakat pada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang ada ini pandemi ini membuat orang semakin jauh dari rumah Allah. Ini yang secara umum menjadi tidak baik menurut saya. Jadi kalau saya jadi pengurus DKM pun saya di sini. Ya kalau orang datang ke masjid 1 orang, 2 orang biarin aja ya. Orang mau apa dikir sendiri, mau sholat sendiri, nggak apa-apa, nggak usah dilarang. Yang penting dia bawa sajadah sendiri, dia bawa masker, supaya dia kalau batuk bersin, dropletnya tidak kemana-mana. Tapi kalau untuk kajian, kita tidak adakan, karena kalau kajian kan berkerumun, bahayanya kan berkerumun, kan pencegahan itu. Baik, sedikit lagi. Jam 12.59, jadi saya baca sedikit lagi. Berikutnya adalah menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar bersyukur. Jadi jangan ngitung yang hilang melulu, ya. Duit hilang, duit yang kepakai, yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang kita hitung. Yang keempat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Itu bagian daripada indikator iman. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua pasti imannya nggak sempurna. Walaupun orang tua itu berbeda agama sekalipun. Seperti Nabi Ibrahim, walaupun bapaknya penjual patung, ya, Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Ini Ustaz, ada yang ditanya di chat ya. Kita dulu. Apakah ketika seorang
bermaksiat dan iman menjadi 0 bisa mengeluarkan kita dari Islam atau hanya sebatas ketidaksempurnaan iman saja? Terima kasih. Baik. Ketika orang terjerumus ke dalam dosa besar, apakah bisa mengeluarkan seseorang dari Islamnya? Bisa iya, bisa tidak. Kalau orang berbuat maksiat, ya, dia tidak merasa itu adalah suatu kesalahan, maka itu berarti dia tidak setuju dengan hukum Allah dan itu berarti dia keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Contoh, maaf nih misalnya nih, orang minum homer misalnya ya, mabuk. Dia bilang, oh, mabuk cuma sekali-kali nggak apa-apalah. Berarti kan dia melakukan kemaksiatan dan menganggap ini adalah perbuatan yang nggak apa-apa. Berarti kalau dia bilang nggak apa-apa, berarti dia tidak setuju dengan hukum Allah yang mengharamkan khamr itu. Fahal antum muntahun. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Berarti dia nggak percaya, berarti dia keluar dari Islam. Jika dia meninggal dunia belum bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau dia bertaubat dan taubatnya diterima, mudah-mudahan diterima. Nah, itu berarti dia kembali Islam. Tapi kalau dia berbuat maksiat, ya dia sadar. Kenapa berbuat zina? Ya saya sih sadar zina itu dosa, tapi enak sih. Nah contohnya begitu. Ini dosa, saya tahu ini dosa besar, tapi saya melakukan. Ini contohnya ada orang yang melakukan seperti itu. Maka dia dosa besar, ya imannya berada pada titik 0. Berarti dia masih dianggap muslim. Kalau mati masih wajib kita sholatin. Ya. Urusan pahala dan dosanya gimana nanti itu urusan Allah. Nanti yang menghisab, yang menghitung pahala dan dosanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini ada yang tanya lewat chat juga ini, Pak. Iya, itu tadi yang nanya lewat chat. Apakah boleh minta tolong di-share slide-nya selamanya, Ustaz? Oh, insya Allah Dia nanti saya share. Nanti saya share ke Pak Wahyudin, insya Allah materinya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Masih 3 menit, masih ada waktu 7 menit untuk dipersilakan bertanya. Saya sengaja jawabnya pendek-pendek biar banyak pertanyaan. Pertanyaan ya, Ustaz ya. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan tadi, melanjutkan pertanyaannya Pak Farid tadi. Kalau kemudian dia berbuat maksiat dianggap sebagai keluar Islam, kemudian dia taubat syahadat lagi gitu. Nah, saya pernah mendengar ada satu ayat, tapi ayat berapanya saya lupa, tapi bunyinya adalah amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufral lan tuqbala taubatum. Al-ayat. Jadi ada batasan 3 kali dia keluar masuk Islam itu. Nah, kalau orang itu minum khamar dengan tadi seperti tadi dianggap keluar Islam, kemudian sampai dia minum 3 kali, berarti tidak akan diterima taubatnya. Mungkin mohon penjelasan Ustaz, karena saya masih agak bingung di dalam hal ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ayat yang Pak Aska maksudkan ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran la tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Ini kan ayatnya ya. Yang lain Ustaz, Evan. Yang lain ada innal ladzina amanu summa kafaru amanu. Ya, boleh. Ya. Nanti saya kaitkan dengan ini juga ya. Tsumma amanu tsumma kafaru. Ya, Ustaz. Nah, saya tunjukkan ayatnya biar nih. Ya, Ustaz. Ya, kelihatan ya? Iya, 137. An-Nisa 137. Ya, Ustaz. Alladzina amanu tsumma kafaru. Tsumma amanu tsumma kafaru. Tsumma zdadu kufran. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, ini kalau kita lihat ini Pak ya. Orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian iman, kemudian kafir. Kemudian bertambah kekufurannya. Ya. Bertambah kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Di sini tidak ada endingnya. Setelah izdadu kufran dia kan nggak beriman lagi, Pak. Ya. Nah, orang yang demikian ini Allah nggak bakal mengampuni dosa. Iya, karena apa? Kan dia iman, kemudian kafir. Iman, kafir. Imannya 2 kali. Setelah kafir, dia bukan beriman lagi, malah bertambah kekufurannya. Yang nggak bakal diampuni. Jadi saya kira nggak ada confuse. Yang kedua, Pak, kalau di dalam Islam,
Maaf nih ya, ini kita bicara hukum syariah ya, bukan berarti saya anti terhadap negara. Dalam hukum negara, dalam konsep agama Islam, kalau orang kafir itu nggak apa-apa, Pak. Kafir itu ada dhimmi, ada harbi. Ada kafir yang diperangin kalau dia memerangi kita. Ada kafir dhimmi, kafir yang dilindungi. Kalau dia baik, artinya tidak memerangi kita, dia berdamai. Nah, kafir itu artinya apa? Nggak harus dibunuh gitu maksud saya. Kafir itu boleh kita hidup berdampingan dengan orang kafir nggak apa-apa. Asal orang kafir itu tidak memusuhi dan tidak membahayakan kita. Kalau dia baik, ya kita baik. Nah, tapi kalau orang sudah beriman, kemudian dia kok jadi kafir, itu namanya murtad. Ya, jadi orang yang beriman kemudian keluar dari iman, itu namanya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang murtad, semacam desersi ya kalau di militer Pak ya. Nah, orang murtad itu hukumannya dalam Islam dihukum mati. Jadi kalau dia amanu tsumma kafaru, ini mestinya dihukum mati. Tapi kalau dia mau tobat lagi, amanu lagi, ya udah nggak apa-apa. Jadi murtad itu mestinya dihukum mati. Tapi kalau dia mau bertobat menjadi amanu lagi, boleh kita maafkan. Kan dia bertobat nih. Tapi kalau setelah amanu kok dia malah kufur lagi, ya sudah memang nggak bakal diampuni lah dosanya. Jadi saya kira itu, jadi tidak berarti batasan orang iman kemudian kafir, karena kalau orang murtad itu hukumannya hukuman mati, sudah selesai mestinya. Jadi kalau orang murtad itu sudah dihukum mati. Kalau sampai sudah diampuni dari kemurtadannya, kok dia malah tambah kufur, ya memang nggak diampuni, wong tambah kufur gitu. Gitu Pak kira-kira Pak. Ada yang kurang jelas? Kurang jelas. Baik. Atau ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Ya, pertanyaan lagi boleh. Kalau Pak Masih Asgar ada terhadap ayat tadi masih waktu bingung. 2 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau Bapak-Bapak memerlukan daftar cabang-cabang iman dan ingin baca kitabnya, kayaknya kitabnya terjemahan sudah ada kayaknya. Tetapi ya tadi kalau kita baca kitabnya doang itu cuma hadis-hadis aja. Jadi nggak ada penjelasan. Jadi kadang-kadang ya orang baca kadang-kadang masih bingung juga itu. Kita senangnya ini kalau baca sendiri kan kalau udah ada penjelasannya ya. Kadang kalau baca hadis saja, katanya ini apa ini hadis? Kayaknya sudah terjemahan. Ustaz, kalau ya, dosa besar yang mengeluarkan seorang dari Islam itu dia melakukan dengan tapi tetapi akan melakukan kelemahannya dan masih mengakui hukum Allah, itu dia tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam, betul. Jadi kalau tidak keluar dari Islam, berarti hukum di dunia, seandainya dia meninggal dunia, maka dia masih tetap kita sholatin. Jadi kira-kira beginilah, misalnya nih, ada orang berbuat zina, kenapa kamu berbuat zina? Misalnya dia bilang, zina kan nggak dosa. Kalau dia ngomong begitu, berarti dia kafir. Seandainya dia mati, kita nggak boleh menyolatin. Gitu. Tapi kalau kenapa kamu zina? Ya habis godaan setan, saya nggak kuat nahannya. Tapi sisanya dari ini dosa. Kemudian dia mati, kita sholatin jenazahnya. Gitu ya. Kalau masalah hisabnya di hadapan Allah, nanti gimana? Nah itu urusan Allah, nanti dihitung pahalanya berapa, dosanya berapa. Tapi kalau tidak kita sholatin, karena dia udah kafir, berarti di neraka selama-lamanya. Makanya kalau kita melakukan suatu kesalahan, maksiat, dosa, lebih bagus kita tuh ngakuin itu ya. Ini sih dosa, tapi ini kelemahan saya. Iman saya memang masih lemah. Itu lebih bagus daripada udah berbuat dosa, nggak merasa berdosa. Ini yang berbahaya banget saya bilang. Jadi pengakuan terhadap dosa itu sudah satu kebaikan. Kalau kita mengakui dosa kita, berarti kita nanti akan terdorong berikutnya, kita kepengen taubat. Kalau taubat, ya harapannya insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Karena Allah kan tawwab, maha menerima taubat seseorang, Ghafur, maha mengampuni dosa-dosa kita. Pintu taubat itu selalu terbuka. Hatta walaupun orang itu melakukan syirik, menyekutukan Allah.
Loh, bagaimana dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang syirik tidak diampuni oleh Allah itu kalau dia tidak bertaubat. Kalau misalnya orang terjerumus ke dalam syirik, datang ke Gunung Kawi minta kaya misalnya ya, minta pesugihan. Datang ke sana minta pesugihan di Gunung Kawi lah yang cerita yang terkenal kan. Nah, berarti kan dia syirik. Kalau itu terjadi 1 tahun yang lalu, kemudian sekarang dia mau bertobat gimana? Silakan bertobatlah. Bertobatlah. Bisa diampuni? Bisa, saya katakan. Yang tidak bisa diampuni, itu kalau dia setelah datang ke sono, sampai sekarang dia nggak merasa berdosa dan tidak pernah bertaubat. Nah, ini nggak bakal diampuni oleh Allah. Bedanya apa dengan dosa yang lain? Kalau dosa yang lain, khususnya dosa kecil, itu ada yang diampuni oleh Allah, walaupun orang belum bertaubat. Maaf nih contoh, kita ini orang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita keluar dari rumah sering lihat, maaf ya, aurat wanita. Wanita-wanita yang tidak menutup auratnya banyak yang kelihatan. Kita lihat aurat kan dosa, Pak. Lihat aurat dosa loh. Kelihatan pahanya, kelihatan ketiaknya kan sering di jalan-jalan ada. Kita nggak nyari-nyari di jalanan banyak. Itu dosa. Nah, dosa-dosa seperti ini bisa diampuni oleh Allah walaupun kita tidak bertaubat. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Nah, ada dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan oleh Allah walaupun orang belum bertaubat. Tapi kalau dosa besar harus bertaubat. Syirik bisa diampuni oleh Allah kalau dia bertaubat. Tapi kata-kata saya bisa lah ya. Artinya bisa diampuni, bisa tidak, itu terserah Allah. Itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Wahyudin. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Sofan ya. Karena waktu juga yang terbatas, akhirnya kita mudah-mudahan di waktu lain ada kesempatan untuk membahas lebih dalam lagi. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan karena yang lain juga mungkin ada waktu untuk bekerja. Dan sekali lagi saya ucapkan atas nama moderator kepada Ustaz Dr. Sofwan Johari, jazakallah khairan katsira atas ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh dan bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku perwakilan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wahyudin ya. Sama-sama Ustaz. Ya langsung pamit ya. Iya Pak Ustaz. Ada panggilan lain soalnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya, Pak Wahyudin semuanya. Terima kasih. Sama Ustaz Askar, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan barokah. Amin, insya Allah. Bisa menjadi ini Pak Wahyudin ya. Bisa Ya. Menjadi kajian rutin ini Pak. Kalau responnya bagus dari teman-teman ini yang kita tawarkan Pak Ustaznya untuk mengkaji kitab ini lebih detail mungkin ya. Ya, mungkin kan Banyak 77 kan baru dibahas. Berapa tadi? pengantar aja tadi. Pengantar. Menyebutkan daftar isinya. Ya. Nanti bisa mendetail satu-satu apa itu birrul walidain, apa itu dan seterusnya. Ya. Baik. Mas Ferdinand tadi ya Kum. Mas Ferdinand tadi ini katanya ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa di live di YouTube. Mudah-mudahan ke depan bisa nih. Mas Heru. Izin live Pak ya. Oke, Pak, monggo. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.